Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo talabah zanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Ala bikhayr wa anta ya Ustaz. Baik. Bagaimana yang sudah di Sayyidina Ustaz Aditya Burayan, dan pada hari ini kalau kita akan membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi Isa belum meninggal dunia. Ya, Ahlussunnah kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi Isa belum meninggal dunia, akan tapi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang tadi sudah dilihat di videonya, ya, bahwasanya orang yang paling terdekat ya dengan Rasulullah SAW, ya Nabi satu ayah, artinya Nabi itu saudara. Para Nabi itu bersaudara, dan orang yang paling dekat ya dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Muhammad SAW, dunia maupun nanti di akhirat. Dan yang lainnya dengan Rasulullah SAW sudah wafat ya. Adapun Nabi Isa dia bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Artinya beliau ketika diangkat ke langit, kemudian Nabi Muhammad SAW juga ketika Mi'raj ke langit dan bertemu dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Selain dia adalah saudara, kemudian sahabat karena bertemu dalam keadaan beriman, kemudian nanti akan menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, karena di sebuah riwayat dia mendapatkan dalam Taurat bahwasannya ada keutamaan ya, dia mendapatkan bukan Taurat, dalam Injil, dalam kitabnya Injil mendapatkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, dan dia berdoa agar dimasukkan di antara mereka, dan doanya dikabulkan, maka Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman dan mempunyai misi-misi tersendiri. Baik, selain Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam juga tercantum dalam berbagai riwayat. Ya, diantaranya adalah beliau seorang laki-laki yang berperawakan tidak tinggi dan juga tidak pendek, sedang-sedang saja. Kemudian kulitnya putih kemerah-merahan. Ingat, putih kemerah-merahan ya, bukan merah seperti Dajjal. Dajjal kulitnya merah. Kalau ini Nabi Isa putih kemerah-merahan, artinya kayak orang bule lah gitu ya, merona gitu ya, putih tapi warna kulitnya kemerah-merahan. Rambutnya keriting tapi bukan keriting yang ribau seperti itu ya, keriting terurai gitu. Kemudian dadanya bidang. Kemudian seolah-olah rambutnya itu senantiasa meneteskan air ya, jadi seolah-olah rambutnya itu senantiasa meneteskan air seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Kemudian beliau membiarkan rambutnya terurai sampai kedua pundaknya ya. Kemudian setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Beliau alaihissalam turun di dekat Menara Putih ya, Menara Putih yang secara singkat ini ya, Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Suriah, ya di Syam, Suriah. Kemudian beliau menggunakan dua pakaian seperti yang dicelup, yang kemerah-merahan, yang sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap malaikat. Kemudian apabila beliau menundukkan kepalanya seperti ini, apabila beliau menundukkan kepalanya seolah-olah meneteskan air ya. Apabila beliau mengangkat kepalanya ya, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan air itu bagaikan manik-manik mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun yang akan mencium nafasnya, nafas Nabi Isa, melainkan akan mati. Padahal nafasnya Nabi Isa ini ya sejauh mata memandang. Hadis ini disesuaikan oleh
Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah ini kisah tentang beliau turun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari jalan Nawas bin Sam'an, ya sahabat Nawas bin Sam'an. Kemudian beliau turun di tengah golongan At-Taifah Al-Mansurah, di golongan orang-orang yang kelompok orang yang dimenangkan oleh Allah, ya. Orang yang kelompok yang dimenangkan itu yaitu orang yang berperang di jalan kebenaran, yang berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ya, sudah kita bahas tadi ya, kemarin. Kemudian beliau turun pada waktu sholat apa? Didirikannya sholat apa? Subuh. Ya, beliau turun ketika sholat subuh, ya, dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Ini secara singkat, nanti hadisnya akan kita bahas ya. Beliau tidak membawa syariat yang baru, namun beliau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalil-dalilnya sangat banyak sekali ya, dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa banyak sekali. Kemudian kita sudah jelaskan bahwasannya tadi di video sudah ada ya dalil dari Al-Quran bahwasan Nabi Isa masih hidup, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih ibnu Maryam, ya Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian bagi mereka itu orang itu mirip sama Nabi Isa ya, karena diserupakan. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan tersebut, ya pembunuhan Nabi Isa tersebut, benar-benar dalam keraguan ya tentang yang dibunuh itu apakah Nabi Isa atau bukan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti zon, persangkaan saja, ya persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwasannya mereka telah membunuh atau yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Tapi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, diangkat barrafa'ahullah, diangkat ke langit, dan adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, wahai Isa, sesungguhnya akulah akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada aku." Artinya Allah akan angkat, kemudian nanti akan Allah turunkan kembali ke bumi dan akan meninggal nanti di bumi. Ya, jadi Nabi Isa belum meninggal dunia. Kemudian dalam ayat ini diceritakan juga bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana persangkaan orang Yahudi tadi. Orang Yahudi mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa, dan ini juga dibenarkan oleh orang-orang Nasrani. Bahkan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, ya. Mereka menganggap bahwasannya Nabi Isa itu anak Tuhan. Mereka yang menyangka bahwasannya yang disalib itu adalah Nabi Isa. Namun yang sebenarnya yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana sudah dibahas. Sedangkan Nabi Isa sendiri Allah angkat dia ke langit, ya. Dan kaum muslimin meyakini itu karena Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya, ya, di langit, ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasannya Allah mengangkat hambanya dan rasulnya ini, yaitu Nabi Isa ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyerupakan Nabi Isa ini dengan yang lainnya. Kemudian orang yang diserupakan itu dengan Nabi Isa itu dia ditangkap, dibunuh dan disalib. Mereka pun ya terjerumus dalam dosa karena mereka ya punya niat mereka itu akan membunuh utusan Allah. Niat mereka adalah membunuh utusan Allah, dan ini memang kerjaannya orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Orang-orang Yahudi itu kerjanya memang membunuh para nabi. Ya banyak sekali nabi-nabi yang turun di kalangan Bani Israel, ya mereka mati dibunuh oleh mereka. Ya, para nabi itu dibunuh oleh mereka. Akan tapi Nabi Isa belum mati, sebagaimana nanti akan disampaikan juga tentang ayat-ayat dan hadis. Sebagian tadi ayat-ayat sudah, dan hadis-hadis juga akan menceritakan bahwasannya beliau akan turun di akhir zaman, sebagaimana nanti ya yang akan kita jelaskan. Ringkasnya Nabi Isa alaihissalam ya beliau belum mati, namun beliau akan diangkat ke langit dan akan turun sebagai tanda akan datangnya kiamat besar.
dan untuk mempunyai misi untuk apa? Membunuh Dajjal, kemudian menghapuskan jizya, mengatakan saya dan sebagainya, kemudian akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Baik, sekarang sudah dibahas pula tadi yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah muridnya ya. Ya, yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah muridnya sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi. Ketika Allah ingin mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya, ya Al-Hawariyun, ya, yang terdiri dari 12 orang Al-Hawariyun penolong Nabi Isa. Beliau keluar menuju mereka dan kepada kepala mereka terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sungguhnya di antara kalian ada yang mengkufriku sebanyak 12 kali. Setelah ia beriman kepadaku, kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku, ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara kalian pula, para sahabatnya itu, beliau ada yang masih muda dan berdiri. Lantas Isa mengatakan, duduklah engkau, sampai seperti tadi ya hadisnya ya. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka, dia itu lantas berdiri kembali, lalu Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian dia mengatakan lagi sampai ketiga kalinya, aku wahai Isa, ya Nabi Isa datang sampai ketiga kalinya, terus dia mengatakan lagi, aku wahai Isa, sampai 3 kali, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku, kata Nabi Isa. Kemudian pemuda itu yang tadi itu diserupakan dengan Nabi Isa, ia pun diangkat melalui lubang tembok rumah. Nabi Isa pun diangkat ya melalui lubang tembok rumah tersebut menuju ke langit. Kemudian datanglah rombongan yang akan membunuh ya rombongan orang Yahudi itu. Kemudian mereka membawa pemuda yang telah diserupakan oleh Nabi Isa tadi. Mereka membunuhnya dan mensalibnya. Sebagian mereka pun mengkufri Isa sebanyak 12 kali. Sebagian mereka lain beriman dengannya. Mereka pun terpecah belah menjadi 3 golongan. Ya, kelompok yang pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian dia naik ke langit. Inilah golongan yang disebut dengan Ya'qubiyah, ya, Ya'qubiyah. Kelompok yang kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah, ya, ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Ya, mereka itulah Nasturiyah. Dan kelompok yang ketiga adalah kaum muslimin, ya, yang mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya, ya. Di tengah-tengah kita ada hamba Allah, mengatakan bahwasannya di tengah-tengah kita itu di Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka sesuai kehendaknya kemudian dia naik ke langit. Mereka itulah kaum muslimin. Dan nanti di kelompok setelah itu kelompok pertama dan kelompok kedua mereka memerangi kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, hingga kelompok yang ketiga ini pun yang muslim ini pun mereka kalah ya, hilang habis sampai terakhir Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dari riwayat-riwayat ini ya dapat kita pelajari bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit ya, dan ada sebagian murid Nabi Isa alaihissalam yaitu Al-Hawariyun yang beriman dan sebagian lainnya kufur pada beliau. Kemudian Nabi Isa dia tidak mati dan juga tidak disalib, namun beliau diangkat ke langit, sedangkan yang mati dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia pada beliau, dan bukan murid Isa yang pengkhianat ya. Bagaimana sebar pemahaman bahwasannya yang diserupakan oleh Nabi Isa ini di kalangan kita kaum muslimin serupakan adalah bahwasannya dia adalah murid yang berkhianat kepada Nabi Isa. Tetapi berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasannya yang disalib dan dibunuh ini atau yang diserupakan dengan Nabi Isa ini adalah murid yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, bukan pengkhianat. Ya, sebagaimana tersebar berita di kaum muslimin, ya, bahwasannya dia adalah murid yang berkhianat. Jadi, tapi kata para ulama, ya mereka tidak mengetahui manakah dalil yang menunjukkan hal ini. Tapi namun riwayat yang tadi yang kita jelaskan dari Ibnu Abbas tadi, dia berkata sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya yang diserupakan adalah murid Nabi Isa yang Jangan nanti jangan setia. nami. Kepalanya masih kecil itu. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwasannya yang mengkhianat Nabi Isa adalah yang diserupakan itu Nabi Isa, kita belum dapatkan riwayatnya. Maka kita sementara beriman kepada apa yang telah sampai kepada kita. Baik.
Kemudian juga pelajaran di sini adalah murid-murid Nabi Isa ini, dalam riwayat ini Nabi Isa ini terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu menjadi 3 golongan, Yakubiyah, Nasturiyah, dan kaum muslimin. Yang satu golongan yang beriman itu meyakini bahwasannya ya Nabi Isa itu adalah hamba dan rasulnya, seorang hamba dan juga rasulnya, utusan Allah. Sedangkan 2 yang lainnya kufur, maka sebagian mereka meyakini bahwasannya Isa adalah Allah, kemudian sebagiannya lagi mengatakan bahwasannya Isa adalah anak Allah. Jadi yang mengatakan Isa adalah Allah itu Yakubiyah, yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah itu Nasturiyah, kemudian yang mengatakan Isa ya adalah hamba Allah dan Rasulnya adalah kaum muslimin, ya, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun yang menang ketika itu adalah 2 golongan yang kafir tadi, sehingga golongan yang beriman ini musnah sampai diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan membahas tentang Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran tentang bahwasannya Nabi Isa akan turun di hari kiamat, di hari kiamat, di akhir zaman, ya, di akhir zaman Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Bagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un ada siratum mustaqim. Yang dari menjadi syawahid di sini adalah wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah ya la'ilmul lis-sa'ah. Ya benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya Nabi Isa nanti akan menjadi tanda bahwasannya akan tegak hari kiamat. Ya. Pada lafaz tafsir wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, ya menurut Ibnu Abbas ya bahwasannya turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat, ya, kemudian menjelaskan bahwasannya itu adalah menandakan turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam, pada hari atau menjelang terjadinya kiamat. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir juga rahimahullah dalam hadis-hadis tentang turun Nabi Isa sebelum hari kiamat, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, ya, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, dan yang lainnya, bahwasannya hadis-hadis tentang turun Nabi Isa alaihissalam ya sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan juga hakim yang bijaksana sangatlah banyak dan mutawatir. Ya, jadi tentang wa innahu la'ilmu lis-sa'ah, ya artinya adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun pada hari menjelang hari kiamat. Kemudian banyak dijelaskan di sini ya perkataan para ulamanya, kita singkat saja. Intinya la ilmu wa innahu la ilmu lis-sa'ah, ya kita ambil pendapat dari Ibnu Abbas bahwasanya itu adalah yang dimaksud wa innahu di sini adalah Nabi Isa, dan sesungguhnya Nabi Isa nanti akan turun jelang hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat ya An-Nisa ya ayat 157 sampai dengan 159 ya. Di sini 157 kita bacakan yang langsungnya aja ya, di 159. Ya, tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali dia akan beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Kita ambil yang ayat 159 saja. Mengenai ayat ini ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Ya, yang dimaksud sebelum kematiannya adalah sebelum kematian Nabi Isa. Maksudnya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari, ya mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Isa ketika ia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal, sehingga ketika itu agama hanya ada satu, yaitu agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas juga sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian yang berikutnya, ya pendapat yang berikutnya adalah kecuali akan beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya. Ya,
Yang dimaksud adalah sebelum kematian ahli kitab tersebut, bukan kematiannya Nabi Isa. Ya, kemudian para ulama menjelaskan setiap orang yang didatangi kematian, jiwanya tidak akan lepas sampai jelas padanya kebenaran dari kebatilan yang ada pada agamanya. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan tentang maksud ayat di atas bahwasannya tidaklah seorang Yahudi itu dia akan mati kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah alam tentang tafsiran ini yang jelas bahwasannya ya bahwasannya tafsiran ini mengatakan bahwasannya ia pun akan beriman. Orang-orang Yahudi itu akan beriman kepada Nabi Isa nanti, ya sebagian mereka akan beriman. Ia pun akan beriman pada Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi iman ketika itu tidaklah bermanfaat karena itu hanyalah iman yang terpaksa saja. Ya, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menjelaskan bahwasannya menurut beliau tafsiran ini setiap ahli kitab yang akan mendatangi kematian, setiap ahli kitab yang akan sekarat, ya, ia akan jelas, ya telah jelas kebenaran sebenarnya, ia pun akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi ketika itu imannya tidak bermanfaat karena imannya itu terpaksa. Jadi ini ancaman kepada ahli kitab, ya, yang mereka mengkufuri Nabi Isa alaihissalam, nanti di akhir zaman nanti mereka akan beriman tapi imannya tidak bermanfaat, ya. Bagaimana lagi nasib mereka nanti saat dibangkitkan pada hari kiamat nanti, waliyazubillah. Baik. Jadi ayat-ayat sangat menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa sangat banyak, diantaranya ada lagi apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki jiwanya, demikianlah apabila Allah menghendaki, ya niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Ya, mereka mengalahkan orang-orang musyrik dan membunuhnya dan memenjara mereka sampai seluruh agama yang ada memeluk Islam. Artinya adalah seluruh agama ini milik Allah. Dan ini tidak ada jihad lagi, dan ini tidak ada peperangan lagi, kecuali peperangan ini terjadi ketika turunnya Nabi Isa di hari menjelang akhir zaman, di hari menjelang hari kiamat. Jadi peperangan ini terjadi, tidaklah mungkin terjadi karena hanya akan ada satu agama saja, yaitu agama Islam. Berarti menandakan bahwasannya hal ini terjadi kecuali nanti pada akhir zaman. Ya, peperangan terakhir yang mana dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, dan Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin dan membawakan ketenangan dan keadilan. Baik. Kemudian hadis-hadis yang membicarakan tentang Nabi Isa juga sangat banyak. Dalil-dalil dari sunnah bahwasannya senantiasa akan ada, ya, golongan dari umatku yang berperang membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, kemudian memimpin golongan yang berperang tersebut. Kemudian berkata, ya, kalau apa, kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut ya itu Imam Mahdi, ya, berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, kemarilah, sholatlah, mengimani kami. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lainnya, sebagai penghormatan atas umat ini. Ya, yatadalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Nantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihissalam fayaqulu amiruhum. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, turunlah Isa bin Maryam dan berkatalah pemimpinnya, yaitu pemimpin kaum muslimin, ta'al, ya, kemarilah, sholli lana, salatilah atau imamilah kami, ya, salatlah bersama kami, menjadi imam kami. Fayaqul, kemudian Nabi Isa berkata, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, sungguhnya di antara kalian, ya, adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Jadi udah ada pemimpinnya. Nabi Isa
ya ikut makmum, ya akhirnya ikut makmum, bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ya, kemudian dilanjutkan kata Nabi Isa, takrimatallahi hadhil ummah, sebagai penghormatan bagi umat ini. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya sudah dekat saatnya dia di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam. Assalamualaikum. Salam terbakat. Sebagai imam atau hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian menghapus jizyah atau upeti, ya pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, para nabi itu saudara seayah, sedangkan ibu mereka yang berbeda-beda dan agama mereka satu adalah manusia dekat dengan Isa ibnu Maryam. Ya, kemudian tidak ada nabi, karena tidak ada nabi di antara aku dan dia. Ya, tidak ada nabi di antara dia dan aku. Dan dia akan turun, nanti akan kembali. Maka jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwasannya dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, artinya tidak tinggi, tidak pendek, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak merahan, yang seperti baju yang dicelup. Kemudian seakan-akan kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, menghapus pajak, ya, serta menyuruh kepada manusia, serta menyuruh manusia agar kembali kepada Islam. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Ingat, berarti peperangan tadi terjadi kecuali terjadi di zaman Nabi Isa. Ya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali agama Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Ingat, Rasulullah mengabarkan singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Padahal unta adalah makanannya singa. Ya, singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi. Ya, juga serigala dan kambing. Nah, serta anak-anak bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Saking apanya? Saking amannya, saking nyamannya. Kemudian beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatinya. Ya, Rasulullah berkata, dan Allah akan membunuh Al-Masih Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, keamanan di muka bumi, hingga singa dan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Masya Allah, ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ini harus kita yakini karena hadis-hadis ini hadis-hadis yang mutawatir, ya. Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita bahas tadi, ya, ciri-cirinya juga sudah kita bahas, bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang apa tadi, tidak tinggi dan tidak pendek, ya, badan kulitnya kemerahan, ya, putih kemerah-merahan, tegap, dadanya bidang, kemudian kepalanya turun air, ya, seperti meneteskan air. Kemudian nanti dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah pada hari kiamat. Baik. Banyak sekali tentang hadis-hadis tentang tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam, ya, ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam, ya, mungkin tapi kita cukupkan saja ciri-cirinya. Kita akan bahas kapan Nabi Isa alaihissalam turun, ya. Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, pada kaum muslimin salat subuh, ya, menjelang salat subuh. Sudah dijelaskan tadi bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, imam mereka adalah seorang laki-laki yang saleh. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam salat subuh, tiba-tiba turunlah Isa ibnu Maryam. Maka mundurlah imam tersebut ke belakang supaya Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami salat.
Lalu Nabi Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya, di antara dua pemimpin tersebut, dua pemimpin mereka ini, pemimpin tadi, sambil berkata, majulah engkau dan pimpinlah sholat. Karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kalian. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami sholat mereka. Dan ketika sholat telah selesai, Isa berkata, bukalah pintu. Ya. Jadi, dan di riwayat yang lain, ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa alaihissalam, ya, lalu ia mengimami mereka. Namun bukan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Nabi Isa menjadi imam sholat. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwasannya akan senantiasa ada golongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan mereka meraih kemenangan pada hingga hari kiamat. Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Nabi Isa turun di muka bumi. Ya, lantas pemimpin itu mengatakan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sudah dijelaskan dia sebelumnya, pemimpin itu mengatakan, ya jadilah imam sholat bersama kami. Kemudian Nabi Isa berkata, tidak, semuanya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Ya, dan Allah telah memberikan kemuliaan untuk umat ini. Kemudian Nabi Isa pun apakah membawa syariat yang baru? Tidak. Bagaimana tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, akan tapi Nabi Isa mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Turunnya Nabi Isa Alaihissalam memberikan hikmah yang sangat besar. Kita langsung aja lanjutkan. Ya, diantaranya adalah membantah orang Yahudi yang beranggapan bahwasannya mereka telah membunuh Nabi Isa. Ya. Dalil-dalil tadi, hadis-hadis dan ayat-ayat di atas yang sebelumnya disebutkan, bahwasannya menjelaskan tentang bantahan kepada Yahudi, ya, yang mengatakan bahwasannya mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa justru Nabi Isa nanti akan turun nanti di akhir zaman dan membunuh pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Dajjal. Ya, justru Nabi Isa nanti alaihissalam akan memimpin mereka, membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya Nabi Isa ini akan mendapatkan tadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabnya, di dalam Injil, tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan atau dimasukkan di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah pun mengabulkan doa beliau dan beliau akan turun nanti pada akhir zaman dan beliau menjadi seorang mujadid, yaitu pembaharu dalam Islam. Jadi Nabi Isa adalah saudara Nabi Muhammad SAW. Tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa para nabi itu bersaudara, ayahnya satu, ibunya berbeda. Berarti Nabi Isa adalah saudara dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Isa juga menjadi sahabat Rasulullah SAW karena bertemu dengan Nabi SAW ketika masih hidup, beriman kepada Nabi dan hidup, dia bertemu dengan Nabi ketika dalam keadaan hidup. Kemudian yang terakhir, Nabi Isa turun di akhir zaman, nanti di akhir zaman sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi kedudukan Nabi Isa ada 3 kedudukan, ya, sebagai saudara, sebagai sahabat, dan juga sebagai umatnya. Kemudian bahwasannya turunnya Nabi Isa alaihissalam di sini adalah dari langit. Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk apa? Untuk dimakamkan nanti di bumi. Jadi tidaklah seseorang atau tidaklah makhluk yang diciptakan dari bumi, dari tanah, maka kecuali dia akan mati nanti di bumi pula. Ya, jadi kalau diciptakan dari tanah, dari bumi, maka akan dikuburkan pula di bumi. Kemudian karena Nabi Isa belum mati, ya, nanti diturunkan kembali dan nanti akan meninggal dunia, dikuburkan di bumi. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam juga akan membongkar kebohongan orang-orang apa? Orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, ya. Maka akan membongkar kebohongan kaum Nasrani, menghancurkan salib, yang membunuh babi, dan juga akan menghapus upeti atau jizyah, ya, pajak. Kemudian juga beliau alaihissalam memiliki keistimewaan yang khusus, ya, karena jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi di antara mereka berdua, ya, antara
dia dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat karena tidak ada nabi yang memisahkan, atau tidak ada rasul yang memisahkan di antara mereka. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam nanti akan berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru, tapi beliau akan berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, itu Al-Quran. Karena agama Islam adalah penutup, ya, agama Islam adalah penutup, dan Nabi Muhammad SAW adalah juga penutup para nabi, ya. Kemudian agamanya pun agama Islam yang kita anut ini adalah agama penutup, ya, segala agama, ya. Jadi penyempurna agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Dan Nabi Isa akan menjadi hakim untuk umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW nanti ketika turun statusnya bukan sebagai nabi lagi, tidak membawa syariat baru lagi, akan tapi sebagai hakim yang adil. Baik, nanti di zaman yang Nabi SAW adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, zaman yang penuh dengan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ya, bagaimana sudah disebutkan tadi, ya, antara singa dengan unta nyari makan bareng, antara harimau dengan kambing nyari makan bareng, kemudian juga anak-anak bermain dengan ular, ya, tidak takut ada yang membahayakan mereka. Jadi akan penuh dengan keamanan, ketenangan, keselamatan. Dan Allah juga akan mengirimkan hujan yang deras yang menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya. Kemudian juga harta yang akan berlimpah serta dihilangkannya sifat iri, benci, dan dengki, ya. Kemudian juga yang terakhir, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan tinggal di bumi ini selama 40 tahun, ya. Dan dalam hadis dari Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Hibban rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan imaman adalan wa hakaman muqsitan." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil, ya, dan juga hakim yang bijaksana. Selesailah pembahasan tentang Nabi Isa. Kita singkat saja, ya. Karena kalau terperinci nanti akan panjang lebar. Intinya adalah Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, nanti akan turun di akhir zaman nanti dan akan menjadi seorang hakim yang adil, yang pemimpin yang adil. Baik. Kenapa ini? Baik. Akan menjadi pemimpin yang adil, ya, dan akan memberikan jadikan dengan sebabnya, Allah menjadikan dengan sebabnya, ya, bumi ini penuh dengan keamanan, ketenangan, keselamatan, dipimpin oleh beliau, dan akan membunuh babi, mematakan salib, kemudian juga menghapuskan peti, dan akan misi utamanya adalah berperang bersama kaum muslimin untuk memerangi pemimpin Yahudi yaitu Dajjal laknatullah alaih, dan akan membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Dan inilah yang bisa kita sampaikan, kita bahas. Semoga dapat dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, Ustaz nanya, ya. Oke. Siapa yang tahu, sebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Sebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Hamzah? Entah, aku lagi mikir. Lagi mikir. Iya, Tat. Ya, apa ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam? Sebutkan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu?
Apakah Nabi Isa orang yang tinggi? Tinggi, Tat. Tinggi. Tinggi? Tinggi. 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 Enggak, ya. Nabi Isa enggak tinggi. Apakah Nabi Isa pendek? Ya pendek. Kalau nggak tinggi, iya pendek lah. Kalau Nggak pendek. enggak tinggi, enggak pendek. Nabi Isa itu tingginya sedang saja. Baik. Nabi Isa itu kulitnya warnanya apa? Merah kemerahan. Merah. Ya. Terus kemudian di kepalanya meneteskan apa? kayak meneteskan air kayak orang habis keluar dari kamar mandi. Seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi, meneteskan air. Ya. Kemudian nanti Nabi Isa akan mematahkan apa di akhir zaman? Salib. Membunuh binatang apa yang dibunuh? Babi. Kemudian akan menghapus apa? Menghapus apa? Upeti ya, atau jizyah atau pajak. Ya, kemudian dia akan membunuh siapa pemimpin Yahudi? Dajjal. Turunnya di mana? Tempat turunnya? Di arah timur barat. Di mana? Arah timur. Itu di apa? Sebelah timur. Di tempatan Suriah. Ya, kota Damaskus Syam. atau Di Syam. menara apa? Di Tugu Menara Putih. Putih. Ya, di Menara Putih. Sebelah timur kota Damaskus atau Damaskus di negara Syria sekarang ya, di Syam, Suriah ya. Kemudian turunnya itu di bawah sama siapa? Turun dari langit, Nabi bisa berpegangan di bawah sama siapa? Malaikat. Kemudian yang diserupakan oleh Nabi Isa tadi dibahas. Yang kita tahu yang diserupakan adalah apakah itu muridnya yang berkhianat atau yang setia? Iya. Yang setia. Bagaimana riwayat Ibnu Abbas? Ada yang mengatakan muridnya yang berkhianat atau bagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang keluar dan sebagainya itu kita mengimani apa yang sampai sahih kepada kita riwayat dari Ibnu Abbas yang jadi muridnya yang jadi yang diserupakan wajahnya adalah muridnya yang setia, artinya dia berkorban baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Seperti kita tadi sudah lagi ya. Udah. Baik. Insya Allah besok kita akan bahas sesuatu yang rame ini ya, tentang Ya'juj dan Ma'juj ya, tentang seorang yang bisa Dan Ma'juj pengen ngancurin bumi ya. Iya, pengen ngancurin dunia, orang-orang yang sombong ya, keturunan bangsa yang sombong ya, yang mereka mirip dengan bangsa Turk ya, bangsa masih Mongol ya, kafir bangsa Turk gitu ya, tanya seperti tameng yang dipukul, hidungnya pesek ya, rambutnya pirang ya, pokoknya mirip-mirip bangsa Turk ya. Nanti kita akan bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan kita cerita tentang siapa? Dzulqarnain ya, tentang siapa? Dzulqarnain, orang yang bisa membentengi Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia ya, yang merasa zalimi oleh Ya'juj. Baik. Kalau tidak ada, kenapa? Nanti kalau Nabi Isa turun, yang diaturnya sama malaikat siapa? Yang membawanya. Iya. Yang membawanya tidak disebutkan, hanya disebutkan yang membawanya Nabi Isa berpegangan
di apa namanya tadi di sayap malaikat ya, bisa meletakkan kedua tangannya itu pada sayap kedua malaikat. Disebutkan malaikatnya siapa? Yang hanya dijelaskan oleh dalam hadis ini, hanya dijelaskan bahwasanya Nabi Isa turun memegang tangannya itu memegang sayap kedua malaikat. Tapi tidak disebutkan malaikat. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Tidak. Informasi itu ya yang menanti-nantikan pesantren kilat ya, insya Allah nanti kayaknya akan rilis sebentar lagi informasinya. Pesantren kilatnya tanggal Sabtu Ahad kalau nggak salah ya, 29.30. Daftarannya dari tanggal. Kalau masalah administrasinya 200.000 kalau nggak salah. Nanti akan ada dapat kaos, dapat tas dan lain sebagainya. Ya, ada fasilitas pokoknya. Kalau nanti tunggu aja ya informasi dari Pak Guru yang jadi panitia di sana. Saja yang dapat Anda sampaikan, karena tidak ada yang bertanya lagi ya, dengan doa kafaratul majlis. Kuis mau di-share kapan, Sat? Sat, apaan, Sat? Kuis mau di-share kapan? Kuis mau di-share kapan? Ya, nih, yang mau di-share kapan nih? Sekarang lah di-share nanti. Ya, nanti ada kuisnya ya. Akan di-share sama kita tadi. Nanti anak share juga di kelas yang kelas naik ya. Ya, tapi Ustaz, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Informasinya, Sat. Kenapa, Sat? Ya, silakan diinformasikan, Sat. Insyaallah nanti ada kuis ya. Yang rutin hadir insyaallah. Masya Allah ya, yang rutin hadir insyaallah ada kuis dan ada hadiah yang menarik insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Ya dah, barakallahu fikum. Tafadhol kalau yang mau pamit dari ruangan Zoom. Insyaallah kita jumpa lagi besok di serial berikutnya, yaitu kisah Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Ustaz Abu Asma. Assalamualaikum. Ustaz, anak. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz Adit. Ustaz Adit Lukman. Sekarang nggak on kamera Lukman. Ini Enggak, lagi murojaah tadi. murojaah apa? Itu dari Al-Mujadilah sampai Al-Munafikun. Oh, ya. Ustaz Adit pamit ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.